Dari jiliatnya teman-teman baca sendiri ya. Ini agak bahaya ya, agak bahaya sih. Kita lanjut aja ya profesinya. Yang hanya ada di Indonesia, pertama langsung disuguhkan ini. Aduh. Aduh. Wow. Aduh. Oke, balik lagi kita di konten work life reaction teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kerjaannya gimana? Lancar ya? Mudah-mudahan semua selalu dilancarkan. Mari kita semua sebarkan aura positif. Tanpa basa-basi, kita lanjut saja mereact video-video di dunia kerja. Ini yang pertama dari YouTube-nya Caroline Patricia. Nanti yang mau di subscribe juga ya Kak Caroline. Gimana bisa kerja di Australia? Oke, let's go, kita start. Gimana sih kakak bisa kerja di Australia? Ini adalah pertanyaan yang selalu aku akan jawab dalam bahasa Indonesia karena banyak banget yang nanya. And welcome to Story with Oli. Jadi berawal memang aku pengen menjejakkan kaki di Australia. Ada dua pilihan, yaitu WHV atau Student Visa. Tapi aku memilih Student Visa. Kenapa? Aku bakal bahas di video selanjutnya. Dari Student Visa itu aku bisa kerja selama 1 tahun penuh tanpa batasan. Karena kan pasca COVID yang mereka butuh banyak pekerja. Nah dari sana aku belajar banyak opportunity dan juga membangun relasi. Tetapi sejak student visa aku habis di tahun ini, aku apply untuk 408 visa, yaitu COVID visa yang bakal aku bahas juga ke video selanjutnya. Don't forget untuk follow and save untuk video selanjutnya di Story with Oli. Ya banyak di video selanjutnya ya, tapi kelihatannya ini dia bakal ngejelasin di video-video yang lain ya teman-teman. Apakah ini termasuk hook juga sepertinya. Tapi yang jelas sepertinya Kak Caroline ini kerja di Australia dengan pertama student visa, mungkin sambil kuliah ya. Yang kedua dengan 408 visa, saya juga nggak tahu tuh 408 visa itu apa. Oke lah, yang tertarik nanti mau lihat gimana kerja di Australia versinya Kak Caroline Patricia, silahkan di subscribe aja ya. Lanjut lagi kita ke video yang kedua. Ini dari channelnya Pramugari sampai belibet kan. Pramugari Top. Judulnya cantiknya Pramugari Lion Airbus. Teman-teman nih, kalau siapa tahu ada ya yang nonton video ini, siapa tahu ada yang bisa rekomendasi teman-teman yang Pramugari, mungkin bisa lunchtime talk dengan yang Pramugari via Zoom dan sebagainya ya. Siapa tahu ada yang rekomendasi, bisa DM ke IG-nya Pak Nanda dan TikTok-nya Pak Nanda ya teman-teman. Oke, next kita langsung lihat videonya. Cantik banget ya kakaknya teman-teman ya. Pramugari ya memang cantik-cantik ya, tinggi-tinggi, terus ramah-ramah. Keren banget ya teman-teman ya. Sudah 28 juta kali ditonton loh shotsnya ya. Keren banget. Saya respect banget sama teman-teman Pramugari ya. Selain memang mereka harus terlihat perfect, tapi ya sangat ramah sekali ya. Teman-teman yang pernah naik pesawat juga saya kira sangat senang dengan pelayanan-pelayanan dari teman-teman Pramugari. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ada dari apa nak? Ada ayahnya masih rekaman. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini dari TikTok. Sorry ya, keganggu tadi dikit-dikit, ada anakku itu teman-teman. Kita lanjut dari TikTok. Gue udah ngasih 40 juta sebulan waktu umur gue 18 tahun. Oke. Gue pernah pakai uang itu untuk flexing. Gue selalu sedekahin semuanya karena gue tahu uang itu gak dibawa mati. Hasil uang segitu juga gampang banget menurut gue ya. Jadi buat gue yang udah kerja dari pagi sampai malam, karena caranya gampang banget. Lu tinggal ngarang cerita aja kayak gue barusan. Kayaknya serius banget kontennya, tapi ternyata ngarang cerita. Ya, intinya sih kalau kita mau punya penghasilan besar harus beraktivitas, harus bekerja. Ya mungkin tidak langsung membesar, tapi bertahap dan bertahap. Ya tidak akan besar kalau tidak pernah kecil dulu ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ini dari YouTube-nya Kasih Solusi terkait walk-in interview. Ayo kita tonton bareng-bareng ya. Walk-in interview, ini kan MAP nih. Nah ini lagi mau ngelamar kerja dengan panggilan interview. Gue nggak merasa manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya kegiatan yang Oke. seperti ini. Lah terus emang gimana? Masa mereka tiba-tiba langsung gedor-gedor pintu kantor MAP? MAP sebagai korporasi menurutku masih menggunakan pendekatan yang menurutku udah usang, yang udah nggak tepat guna. Jadi ibaratnya undang orang sebanyak-banyaknya untuk ngelihat nanti pilih mana yang dari situ saringan yang paling bagus, ya hasil saringan yang paling bagus kayak gimana, ya. Dan udah jelas cara ini nggak efektif. Maaf ya, ini waktu yang terbuang kayak misal orang itu duduk sejam. Yang terbuang bukan sejam loh ya. Yang terbuang itu ada berapa banyak orang dikalikan 1 jam. Yang terbuang itu waktu 1000 orang. Kalau itu 3 jam, 3000 jam. Lu wasting their time, lu wasting your time. Begitu banyak cara lebih efektif. Buat individunya, ngapain juga lo masih mendaftar kerja yang modelnya seperti ini? Ini unik sih memang. Kadang ya apa ya, walk-in interview itu saya pernah sekali, walaupun memang betul juga sih kata Coach Rene ini secara hasil itu nggak begitu solid ya. Kalau saya dulu malah justru yang perusahaan yang tertarik ya udah kita daftar aja gitu, tinggal cari alamatnya, terus bisa dikirim via email dan sebagainya. Cuman ya balik lagi tuh pilihan teman-teman. Mungkin ada yang suka memang walk-in interview, cuman saya rada setuju sih sama Coach Rene di video ini bahwa ya mungkin model walk-in interview untuk yang sekarang itu sudah agak ketinggalan ya, lebih ke digitalisasi sekarang. Bahkan banyak di video-video kita sebelumnya juga interview sudah via Zoom dan sebagainya, sehingga lebih modern ya. Oke, kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Ini dari TikTok Samuel Sutedi. Ini terkait profesi unik yang ada di Indonesia. Oke. 3 profesi unik yang hanya ada di Indonesia. Kira-kira apa aja ya? Yang ketiga, tukang parkir. Kalau di negara-negara Oke. luar Indonesia, ternyata orang ketika memarkir mobil ataupun motor mereka tidak akan membayarkan ke orang-orang yang ada di sana untuk menjagainya. Melainkan orang-orang di luar negeri, mereka biasanya akan membayarkan parkir kepada sebuah mesin parkir yang tergeletak di pinggir jalan itu. Dan kalian tahu gak sih guys, ternyata omset pendapatan dari tukang parkir ini bisa melebihi gaji dari orang kantoran loh. Bahkan tidak memerlukan skill khusus dan hanya bermodalkan peluit aja, mereka bisa mendapatkan cuan yang sangat gede banget. Lalu yang kedua, joki 3-in-1. Mungkin kalau orang Jakarta zaman dulu tahu lah ya tentang peraturan 3-in-1. Jadi aturan ini tuh menerapkan setiap mobil-mobil pribadi setidaknya harus memiliki 3 orang di dalamnya barulah bisa melewati jalan tersebut untuk mengatasi kemacetan. Tapi ternyata aturan ini malah dijadikan bisnis guys, yang dimana ada orang-orang random yang akan menawarkan jasa mereka untuk masuk ke dalam mobil supaya si mobil ini tidak kena tilang sama polisi. Karena aturan yang diterapkan ini kurang efektif, akhirnya aturan ini pun diganti menjadi ganjil genap guys. Yang pertama, Pak Ogah. Profesi yang satu ini biasanya ada di berbagai tikungan, ada di berbagai belokan, perempatan, dan juga pertigaan, dan akan menertibkan setiap pengendara yang ingin belok ataupun yang ingin menyeberang. Tarif yang biasa diberikan kepada Pak Olga ini berkisar 500 hingga 5.000 rupiah untuk sekali bayar. Tapi ada juga kadang orang yang nggak memberikan sama sekali dan hanya mengucapkan terima kasih. Oke ya, bener juga. Apakah di luar negeri itu nggak ada tukang parkir ya? Nggak tahu saya. Kemungkinan besar iya ya. Cuman teman-teman, kalau di tempatku di Lampung itu ya, kalau joki 3-in-1 ya nggak ada ya. Adanya ya tukang parkir sama Pak Ogah juga cukup banyak. Memang kemarin sempat saya dengar berita di Bandar Lampung itu ada yang mengganggu sehingga ditertibkan oleh pihak kepolisian. Tapi memang selama tidak memaksa dan mereka melakukannya dengan baik, saya pribadi sih tidak bermasalah ya, selama mereka bisa betul-betul membantu ya. Oke, sampai lupa baca komen ya. Kita coba lihat dulu komennya ya. Mau saya bacain tapi kok rada ngeri nih ya. Dari jili nanti teman-teman baca sendiri ya.
Ini agak bahaya ya, agak bahaya sih. Kita lanjut aja ya profesinya. Yang hanya ada di Indonesia, pertama langsung disuguhkan ini. Aduh, bahaya sih, bahaya. Oke. Yang terakhir benar-benar membantu tuh kan. Ada yang membantu, ada yang mungkin mengganggu. Terus kita lihat lagi yang terakhir sangat berjasa. Banyak yang merasa terbantu ya ternyata dengan Pak Ogah ya. Oke, yang ini temanku kerja Pak Ogah langsung bisa beli motor bekas 2. Ya, bagus ya. Terus PNS. PNS sih tak kira di luar negeri juga ada, tapi namanya mungkin civil servant ya. Ya, pegawai pemerintahan saya kira adalah di berbagai, hanya namanya ya mungkin macam-macam ya. Oke, yang selanjutnya, tapi aku tahu Pak Ogah di Jakarta di daerah lain ada Mbak. Kalau di Lampung ada, di Bandar Lampung ada. Oke, kita lanjut ke next video. Ini yang terakhir dari TikTok. Ini pekerjaan unik juga sih. Agak unik, tapi ini pekerjaan juga teman-teman ya. Kerja apa deh? Kerja LC mas. Aduh. Ya, apapun bentuknya ya pekerjaan juga ya. Mbak-mbaknya yang kerja sebagai pemandu lagu ya juga pekerjaan gitu, tapi kadang-kadang memang diasosiasikan dengan negatif. Tapi saya kira tidak semua ya teman-teman. Artinya setiap jenis pekerjaan itu ya mungkin diasosiasikan buruk, tapi menurut saya tetap respect dengan teman-teman yang bekerja LC. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita coba dikit-dikit baca komennya. Nggak banyak sih ini komennya teman-teman, ada 6 komen. Kita satu circle kak. Oh iya, kelas. Ya, itu ya teman-teman ya. Menarik video hari ini, mulai dari gimana bisa kerja di Australia, terus Mbak Pramugari yang cantik, terus tentang walk-in interview, sama ya tadi itu ya penghasilan 40 juta tapi ngarang. Jadi teman-teman, banyak sekali jenis pekerjaan. Saya kira semua patut di-respect, semua patut dihargai. Mudah-mudahan lancar pekerjaan kita semuanya ke depan. Mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitasnya. Sekali lagi saya kira note-nya untuk hari ini adalah apapun pekerjaannya kita harus respect. Artinya tidak selalu berpandangan negatif ya. Itu saja konten kita hari ini. Salam semangat, salam sehat buat teman-teman semua. Bye.